Kita akan mulai pemuridan kita malam hari ini. Kita akan belajar sebuah pujian baru, saudara, dengan judul Pujian Sejati. Ku angkat tinggi hatiku, masuk dalam hadirat-Mu, ku bawa korban syukurku. Ku hidupi kebenaran-Mu, jalan dalam rancangan-Mu, menyenangkan-Mu seumur hidupku. Ku angkat tinggi hatiku, ku angkat tinggi hatiku, masuk dalam hadirat-Mu, ku bawa korban syukurku. Ku hidupi kebenaran-Mu, jalan dalam rancangan-Mu, menyenangkan-Mu seumur hidupku. Melayani perasaan-Mu, menuruti semua kehendak-Mu di dalam hidupku. Oh, mengasihi dengan sepenuh hati, ku tetapkan ku hidup mengabdi padamu Tuhan, sebagai pujian sejati. Ku angkat tinggi hatiku, masuk dalam hadirat-Mu, ku bawa korban syukurku. Ku hidupi kebenaran-Mu, jalan dalam rancangan-Mu, menyenangkan-Mu seumur hidupku. Melayani perasaan-Mu, menuruti semua kehendak-Mu di dalam hidupku. Oh, mengasihi dengan sepenuh hati, ku tetapkan ku hidup mengabdi padamu Tuhan, sebagai pujian sejati. Melayani perasaan-Mu, menuruti semua kehendak-Mu di dalam hidupku. Oh, mengasihi dengan sepenuh hati, ku tetapkan ku hidup mengabdi padamu Tuhan, sebagai pujian sejati. Melayani
perasaanmu, menuruti semua kehendakmu di dalam hidupku. Oh, mengasihi dengan sepenuh hati, ku tetapkan ku hidup mengabdi padamu Tuhan, sebagai pujian sejati. Mari katakan melayani perasaanmu, menuruti semua kehendakmu di dalam hidupku. Oh, mengasihi dengan sepenuh hati, ku tetapkan ku hidup mengabdi padamu Tuhan, sebagai pujian sejati padamu Tuhan, sebagai pujian sejati. Sembah ku tinggikan Engkau Yesus, kami tinggikan namamu lewat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya hidup kami boleh menjadi penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan terimalah pujian kami Tuhan, pujian sejati. Terima kasih ya Bapa. Bapa Surgawi, ajari kami kebenaran. Tuntun kami, karena sesungguhnya kami sangat memerlukan tuntunan. Bahkan sampai nanti di seberang sana. Roh Kudus temani kami, terjemahkan isi hati Bapa lewat paparan firman Tuhan yang kami belajar malam ini dalam pemuritan. Kami bersyukur kami dipercaya untuk banyak kebenaran yang dibukakan untuk kami. Terima kasih, hari ini juga kami minta Roh Kudus berikan hikmat, akal budi marifat dari Tuhan, sehingga ada banyak hal yang kami bisa tercelik betapa hebat, betapa luar biasanya rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang tertulis dalam kitab Wahyu itu untuk menunjukkan betapa hebatnya kehidupan di belakang langit biru sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa berkuasa. Yang boleh ada hanya manifestasi kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, jadi saya minta memang secara khusus untuk Bapak Ibu tidak jauh-jauh dari Alkitab ya. Jadi judul malam ini adalah 4 penunggang kuda dari kitab Apokalips atau Apokalipsis atau kitab Wahyu. Sebenarnya saya lebih cenderung untuk beri judul 7 meterai dibuka. Jadi ini dalam rangka serial kitab Wahyu. Nah, kita periksa dulu sebentar ya pasal 4. Kita lirik sebentar pasal 4. Pasal 4 ini adalah kejadian ketika Rasul Yohanes diangkat untuk melihat tempat di surga, saudara. Melihat bagaimana upacara, bagaimana tata cara ibadah yang luar biasa. Dan masih ingat ada makhluk yang punya wajah-wajah yang berbeda. Dan ada obor-obor yang luar biasa. Nah, TKP, lokasi masih tentang di sekitar sana. Jadi tidak beralih, saudara. Sama sekali tidak beralih. Lokasi masih ada di sana. Makanya saya berkata gini, orang yang mengkotak-kotak pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Nah, begitu pasal 5, itu seakan-akan tidak terhubung dengan pasal-pasal sebelumnya.
Dan itu sebuah kesalahan fatal. Nah, orang kalau mau ngerti kitab Wahyu, dia mesti baca dari kitab Kejadian sampai kitab Yudas. Baru saudara bisa dapat pemahaman. Kalau saudara hanya mau kepo, mau pengen lihat, tetapi saudara tidak mau mempelajari dan mengerti artinya, sama seperti yang ada di YouTube, maka saudara gampang disesatkan. Yesaya saja itu dikutip 46 kali. Daniel itu dikutip 31 kali. Khususnya Daniel 2 dan Daniel 7. Yeskiel itu 29 kali, Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat banyak. Bahkan ada kitab Kejadian, bahkan ada ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sangat lengkap yang ada di dalamnya. Nah, Wahyu 5 ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Jadi kalau yang baca pasal 4, dia pasti tahu siapa yang dia yang duduk di atas takhta itu. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes digambarkan sebagai permata-permata yang indah. Kenapa digambarkan sebagai permata-permata yang indah? Karena nggak ada lagi keindahan yang bisa digambarkan, sehingga dia gambarkan seperti itu. Nah, masih kelanjutan dari pasal 4. Dia yang duduk di atas takhta itu. Tidak digambarkan wajahnya, bahkan kemuliaannya luar biasa. Nah, dia yang duduk di atas takhta itu, di tangan kanannya ada sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luarnya. Biasanya kalau gulungan kitab itu, ya karena bahannya sangat mahal, pada zaman itu belum ada printed, mesin-mesin print seperti sekarang, itu biasanya ditulisin hanya sebelah dalamnya. Ini pasti kualitasnya sangat tinggi. Dan kemudian ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Ini tidak umum, saudara. Tetapi kalau saudara ngerti sejarah, saudara akan ngerti bahwa yang terjadi ini sebenarnya sudah lumrah ada di masyarakat yang hidup pada tahun 8196 pada saat Rasul Yohanes menuliskan kitab itu dengan didikte oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Makanya lihat ya, saudara periksa yang saya highlight, yang highlight kuning, merah, ini warna-warni. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah. Ya, ini enggak kebetulan ditulis yang gagah. Yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak seorang pun, perhatikan kata-katanya, tidak seorang pun yang di surga, yang di bumi, atau yang di bawah bumi. Nah, ini akhirnya memunculkan teori konspirasi. Kalau saudara lihat di YouTube, mereka percaya, bahkan kalau saudara yang orang-orang yang sudah mimpin persekutuan pada tahun 70, 80, 90, ada seorang bekas dukun hebat di Afrika namanya Mukendi. Mukendi itu berikan kesaksian bahwa ada kehidupan di bawah bumi, ada putri duyung. Jadi kayak apa? Kayak ada ini loh, journey ya, perjalanan menuju pusat bumi. Itu dia ngomong bahwa itu ada di bawah bumi ini ada kehidupan. Kemarin saya baru bicara di persekutuan para mantan dukun, para mantan paranormal dan orang-orang sakti, ya. Mantan. Saya katakan gini, orang kalau terima Tuhan Yesus hanya sekedar terima Tuhan Yesus, para mantan dukun, para paranormal, orang-orang sakti ini, kemudian tanpa dia belajar, terus sama gereja ditaruh di mimbar, suruh kesaksian, ditaruh di YouTube untuk direkam kesaksiannya. Yang dia ceritakan adalah apa? Yesus atau roh jahat dengan kacamata sebelum dia kenal Yesus. Kalau mereka kenal Yesus sungguh-sungguh, pasti yang diajar berbeda. Maka dari itu baca Alkitab supaya tidak jadi Kristen klinik, tidak jadi Kristen mistis, Kristen yang mencampur. Di kepercayaan lama, ya mereka dulu indigo, mereka ini semuanya, itu kan penipuan. Saya ambil contoh, saya agak belok sedikit, katakan apa? Apa Nyi Roro Kidul itu bentuknya seperti ratu terus kemudian pakai mahkota dengan pakai pakaian hijau? Tidak. Karena pada saat yang namanya hasatan itu jatuh, ya diabolos itu jatuh, yang dia menyeret sepertiga isi malaikat surga, menyeret sepertiga malaikat surga. Lihat saudara, itu yang akhirnya jadi daimonia. Nah, jadi daimonia ini dia nyamar, dia numpang di atasnya legenda. Ketika di Laut Selatan,
Akhirnya jadi legenda siapa? Legenda Nyi Roro Kidul. Begitu loh. Begitu muncul di tempat yang lain, legenda Nyi Blorong. Nah, sama dengan ini. Dikatakan apa? Ada nggak kehidupan di bawah bumi? Kalau mau jujur, berkatanya seperti ini, begitu loh. Dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang di surga. Ya, sudah, nggak bisa dipertanyakan lagi. Sudah nggak usah. Dikatakan yang di bumi, artinya semua yang hidup. Gitu loh. Dan yang di bawah bumi, artinya apa? Dalam dunia orang mati. Nah, kalau kita yang belajar di Nine tahu, dunia orang mati itu sekarang namanya intermediate state, tempat tunggu sementara. Yang tiruannya surga. Saya ulang lagi, tempat tunggu sementara sebelum pengadilan. Ya, tempat tunggu sementara yang seperti surga namanya Hades nyaman atau Firdaus. Yang tiruannya neraka, yaitu apa? Hades tidak nyaman. Jadi dikatakan tidak ada yang di surga, yang di bumi, yang hidup, dan yang mati yang bisa membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Yohanes nangis karena kenapa? Dia sudah diajak ke surga, sudah melihat luar biasa, tetapi dia pengen lihat apa isinya kitab itu, isinya gulungan itu. Dia sudah melihat, oh ada tulisannya, tapi dia tidak bisa buka. Karena ada 7 meterai, dan ini tidak main-main, saudara. Untuk buka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Buka saja tidak bisa, apalagi melihat yang ada di dalamnya. Kepo lah namanya Rasul Yohanes, saudara. Kepo, dia sudah jauh-jauh sampai surga. Setelah itu nggak bisa melihat, nangis dia. Ini kan manusiawi banget ya. Kalau saudara misalnya ke sana, ke Perancis gitu loh ya, ke Perancis, sudah di depannya Menara Eiffel, lihat sama polisi diusir. Jangan. Padahal besoknya saudara pulang. Nah, sama seperti itu, nangis dia. Nah, terus saudara dikatakan apa? Kebenaran firman Tuhannya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Masih ingat 24 tua-tua itu siapa? 24 tua-tua itu adalah orang-orang yang dibangkitkan pada saat Yesus mati. Kita tidak tahu siapa 24 tua-tua. Nanti begitu sampai di surga, kita bisa tahu, oh ternyata ini. Kemungkinan juga ada Abraham. Itu sahabatnya Tuhan kita. Ya, yang pasti juga karena sudah duluan di sana ada Elia, ada Musa, ada Henok, ya itu bisa jadi tua-tua. Sesungguhnya, nah ini lagi lambang, makanya saya berkata yang namanya kitab Wahyu itu lambang. Makanya dikasih tahu singa dari suku Yehuda. Makanya kalau kita ngelihat, ya jangan heran kalau di kitab Matius itu ada silsilah. Jelas kita lihat untuk menggenapkan bahwa apa? Benar Mesias, ya. Sesungguhnya Mesias, yaitu singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Perkataan ini menyenangkan, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Bukan membuka saja, dan membuka ke-7 meterainya. Wah, ini menarik sekali. Ya, dikatakan apa? Pada saat Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus ngomong, sebelum juga pada saat Yesus ngomong mengenai pergi jadikan seluruh bangsa muridku, ada perkataan, segala kuasa di bumi dan di surga. Ini inline dengan apa? Dengan perkataan ini. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Makanya pengajaran itu saling berkesinambungan. Gitu loh, ya. Dikatakan apa? Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri. Perhatikan. Maka aku melihat di tengah-tengah tata itu. Loh, ini unik ya. Ya. Dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu tidak duduk di atas tata loh. Tidak loh. Ya, tidak ada perkataan tua-tua itu duduk di atas tata. Bahkan mereka melepaskan mahkota dan meletakkannya sambil menyembah Tuhan. Tengah-tengah tua-tua itu berdiri. Kalau tadi ada lambang suku Yehuda, ya singa dari suku Yehuda. Sekarang tandanya ini menarik sekali. Kalau saudara melihat kok serem. Lambang, tapi lambang itu dikenal oleh ke-7 jemaat sebagai sasaran dari kitab ini, karena kitab ini salah satu adalah kitab pengembalaan. Seekor anak domba, nah ini, seperti telah disembelih, ada tanda kematiannya. Pada saat Yesus bangkit, Yesus menunjukkan bekas luka.
Ada seorang yang datang ke saya sekitar 2 minggu yang lalu, dia berkata, "Pak, apakah ini stigmata? Ada tanda di badannya. Apakah ini stigmata?" Saya katakan, bukan stigmata. Ya, kalau stigmata itu lambang salibnya, lambang penyaliban, tanda-tanda di mana lukanya Yesus. Ya, dan kalaupun ada itu hampir nggak pernah terjadi. Sangat jarang. Tentu Tuhan punya purpose. Bertanduk 7. Nah, kalau ngomong tanduk itu ngomong kekuasaan, ya, dan bermata 7. Ingat, itulah dijelaskan. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi jangan diramesi. Wah, ini ada hubungannya sama Ukraina. Ini ada hubungannya sama Soviet. Tiba-tiba rame soal Gog Magog. Ya, Gog Magog, ketika saya ditanya Gog Magog, saya lebih baik memilih untuk tidak menjawab. Kenapa? Karena saya mau ngajarnya bertahap. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu. Jangan mikir kalau Yesus itu di sana bentuknya seperti anak domba, cute, Shaun the Sheep. Enggak, saudara. Ya, bukan. Makanya digambarkan, lalu datanglah Yesus, datanglah Tuhan Yesus, kalau diterjemahkan langsung. Dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia. Dari siapa? Dari Bapa di surga. Kenapa? Karena Yesus sudah menunjukkan tugasnya sudah selesai, fulfill semuanya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, hebat ini saudara. Ya, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi. Ya, makanya satu kecapi itu lambang pujian penyembahan dan satu cawan emas. Nanti kita ngelihat, dikatakan apa? Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Pujian penyembahan dan isinya satu lagi cawan. Cawan itu penuh dengan doa orang-orang kudus. Jadi jangan berpikir gini, oh kalau gitu doanya orang Kristen, orang-orang yang percaya masuk ke cawan. Nah ini kelebihan, lebih lagi menerjemahkannya berbeda. Ini lambang saudara. Kan saya awal-awal udah ngomong bahwa ini lambang. Lambangnya ada lambang yang sudah yang dipercaya oleh orang-orang zaman itu, ada juga lambang-lambang dalam bentuk angka. Gitu loh. Tetapi tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan, bukan fantasi. Ya, ini bukan fantasi. Lanjut ya. Saya bacakan dulu buat saudara baru kita bahas. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, ini hebat. Semi tadi menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Apakah itu nyanyian baru? Ini bukan lagu itu ya maksudnya. Nyanyian baru itu sebuah kesaksian hidup orang yang diubahkan secara luar biasa. Itu saudara. Ya, katanya engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kalau boleh saya minta tolong kalau Christine bisa bacakan di Matius 28 ayat 18. Tolong dibacakan. Setelah itu kalau boleh satu orang lagi bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Saudara bisa melihat di kitab Wahyu ini perkataan itu digenapi secara luar biasa. Ayo Matius 28 ayat 18. Oke, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Hebat ya, segala kuasa di surga dan di bumi. Itu sebabnya dia bisa buka. Karena Yesus sudah selesai. Nah, lanjut Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Ini agak panjang. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagian ini tolong di-highlight. Nah, ini yang menggenapi 5 ayat 9 ini. Lanjut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini loh perbuatannya Yesus. Kecintaan pada Bapaknya ditunjukkan secara luar biasa. Ayat 10, saya cepat aja. Dan engkau telah membuat mereka, ya, orang-orang tebusannya, suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.
Ini hebat, saudara. Suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Saya minta tolong lagi. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi Rasul Petrus menuliskan di kitab yang ditulisnya itu dengan luar biasa. Mari baca. 1 Bisa? Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Imamat yang rajani. Tidak dikatakan kamu pria, maka kamu imam. Itu ajaran sebelah. Ya, makanya ditanya, wanita juga imam? Iya, imam. Makanya pria dengan wanita itu ada di sebuah kerajaan, dijadikan Tuhan suatu kerajaan, dan kita menjadi imam-imam. Jadi jangan berkata mendiskreditkan perempuan dengan berkata perempuan bukan imam. Alkitab ngomong suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Laksa itu, 10.000 itu adalah angka tertingginya Yunani. Jadi kalau dikatakan jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, artinya kenapa? Banyak sekali, luar biasa. Jadi jangan katakan, kok laksa, kok 10.000, beribu-ribu laksa, artinya 10.000 pangkat 10.000. Enggak, artinya sangat banyak. Karena kayak anak-anak kecil loh zaman kita dulu. Kalau ngomong banyak, sudah nggak bisa ngitung lagi, ngomongnya apa? Banyak, kita belum kenal triliun. Kita belum kenal kuadriliun. Kalau ditanyain, banyak gitu. Nah, itu yang terjadi. Lanjut. Nah, sudah terbaca semua gulungan kitab Biblion, Gegramenon. Kok aneh ya gulungan kitab? Ya karena kita lihat kacamatanya tahun 2000-an. Kalau zaman itu Biblion, Gegramenon itu sebuah hal yang wajar. Di Kekaisaran Romawi pembuatan surat wasiat itu harus resmi didaftar dan diajukan di kantor pemerintah. Tetapi mahal. Ingat ya, zaman itu kalau ketahuan Kristen, orang-orang itu 1 ditangkap, 2 dimiskinkan, 3 dianiaya, 4 dibunuh. Nah, ada kata dimiskinkan kan? Jadi Rasul Yohanes itu mengambil contoh. Orang-orang ini dimiskinkan. Jadi dia tahu banget nih. Ya, makanya ada seorang namanya Gaius. Gaius itu ahli hukum pada zaman itu. Ya, dia ngomong gini nih, mengenai gulungan kitab yang ada 7 meterai. Seorang yang mau menuliskan wasiat, dia manggil ahli waris, pelaksana, dan 5 orang saksi. Nah, jadi saudara bisa lihat ada latar belakangnya. Kemudian, orang yang membuat wasiat ini biasanya orang kalau udah tua, mau mati, gitu dikasih ada surat wasiat, warisanku untuk ini, warisanku untuk ini. Dia mendiktekan keinginannya. Sekarang pun, kalau ahli hukum seperti itu. Tetapi pada zaman itu berbeda, tahun 8196, kepada seorang sekretaris. Ketika dokumen selesai ditulis, kemudian digulunglah gulungan itu, ya. Setiap orang membuktikan kehadirannya, membuktikan isi wasiat itu benar, 5 orang saksi dicek. Nah, setiap orang membuktikan bahwa dokumen itu benar dan secara resmi mereka ngikat dengan tali. Karena 7 orang, maka ada 7 ikatan, ya. 7 itu angka sempurna. Kemudian setelah melilitkan tali sekelilingnya, mengikatnya, mereka meletakkan. Coba saudara lihat di gambar. Di situ saudara bisa melihat ada apa? Itulah ada wax. Ya, wax itu apa ya? Malam lah ya. Terus kemudian dicap dengan panas, kemudian dipanasin, dicap. Terus kemudian menekan segelnya ke dalam lilin. Dengan demikian surat wasiat itu akan memiliki 7 meterai. Dan ini sah. Hebat Alkitab itu. Makanya dikatakan ini sempurna. Dan gulungan kitab itu tidak bisa dibuka oleh siapapun juga di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Nah, di meterai, spragiso, ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai meterai, ini berisi apa? Di dalam surat yang ada gulungan kitab ini, ya isinya apa? Malapetaka eskatologi, saudara. Yang harus dijatuhkan ke bumi. Lihat spragiso. Spragiso yang pertama berarti ditutup secara penuh. Dijamin dengan meterai, dengan segel yang ditempel. Unsur penuh diperkuat dengan simbol aritmatik yang luar biasa. 7 yang artinya sempurna. Ya,
Jangan kaget, saudara, di zaman PL dan zaman Timur Tengah kuno, memeteraikan dengan mencap, menstempel gambar atau simbol orang itu biasa. Bahkan Yesus pun di makamnya, di kuburannya Yesus, disegel, dimeteraikan supaya orang tidak berani melanggar. Tidak bisa dibuka dari luar, tetapi kan berbeda. Dibuka dari dalam oleh Yesus, oleh kuasa yang maha tinggi. Jadi gulungan kitab ini tutup meterai dengan stempel Allah, artinya benar-benar tertutup dan mengandung sifat transenden. Gulungan kitab ini berada sepenuhnya dalam ketetapan pengaturan Allah, namun isinya tertutup rapat. Penutupannya ini sangat ketat, disegel oleh apa? Sesuatu yang sangat ilahi. Itu sebabnya semuanya nangis. Apa toh isinya kitab ini? Apa isinya gulungan ini? Gulungan ini isinya apa? Malapetaka eskatologi, penghitungan mundur habisnya dunia ini, penghitungan mundur sejarah peradaban manusia ya di bumi ini. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu membuka gulungan kitab itu, termasuk yang berada di surga. Saya sudah jelaskan. Ya, Tuhan Yesus menegaskan. Coba Bapak baca, saudara, Matius 24 ayat 8. Saya minta Christine atau Luki bacakan. Jadi isinya itu adalah apa? Kehancuran secara kosmik. Kehancuran mengenai alam semesta. Ini hebat. Apa Yesus pernah ngomong mengenai penghancuran itu? Ada. Tapi salah diterjemahkan. Sudah, Christine? Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tuhan Yesus menegaskan bahwa segala pergolakan dunia ini harus terjadi sebelum memasuki zaman baru. Kita ini kadang-kala ada ya doa, wah ini kita jangan sampai Ukraina menjalar ke Indonesia. Sebenarnya sudah. Ya Pak Jokowi berapa hari yang lalu bicara mengenai harga BBM kita di luar. Saya dengar di California sudah harganya udah gila-gilaan, saudara. Tuhan Yesus waktu ngomong ini tahun 30, saudara. Sekarang tahun 2022, saudara. Kurang 8 tahun lagi, udah 2000 tahun yang lalu. Matius 24 ayat 8, Yesus tuh ngomong mengenai akan ada gempa bumi, perang, deru perang. Matius 24 ayat 8 ini diterjemahkan salah oleh banyak-banyak orang. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan itu dalam bahasa Yunaninya secara harafiah bisa diterjemahkan sebagai sakit bersalin, sakit waktu melahirkan. Memberikan kesan rasa sakit yang dideritakan segera diikuti dengan hari-hari yang lebih berbahagia. Makanya ketika Yesus ngomong tahun 30, tafsiran saya saat itu adalah buka 1. Sekarang 2022 sudah buka berapa? Makanya lihat ya saudara, kita ini di Indonesia nggak pernah dengar yang namanya angin ribut, saudara. Saya pernah ke daerah Missouri sana, ya. Di daerah Missouri. Itu Missouri saya pergi sebuah tempat kota namanya Joplin. Kota Joplin itu baru saya kunjungi 3 bulan kemudian. Ada hurricane yang luar biasa. Ada angin putar. Dan kota itu lenyap. Habis kena angin puting beliung itu. Lah sekarang kok ada di Indonesia. Padahal dulu itu hanya ada di negara-negara, ada di daerah Amerika. Makanya makin ke sini makin worse. Terus saya diingatkan oleh Queen, diingatkan juga Yuni, dikatakan apa? Indonesia ada di Ring of Fire. Saya bilang sama teman-teman di Manado beberapa hari yang lalu, ada gempa bumi. Tahu nggak ngomong apa orang-orang Manado? Jauh kok Kak, padahal 5 skala Richter. Malang pernah 6 skala Richter. Bayangkan, high-rise building seperti Jakarta kena. Makin lama makin worse. Konon kabarnya yang di Aceh itu 9,9 katanya. Tapi yang lihat terjadi makin ke sini makin ngeri gitu loh saudara. Pak Michael Sony, apakah saya ini akan terhindar? Saya berkata Bapak Ibu Saudara, lah kalau misalnya kan sekarang kan banyak-banyak jago-jago IT gitu loh. Rudal-rudal yang ada, peluru-peluru kendali yang ada dihack, terus kemudian di-scramble. Di-scramble bukan scramble egg, saudara. Kalau scramble egg enak. Harusnya wilayahnya nembaknya ke Amerika, nembaknya ke Eropa, kemudian dibelokkan, mampirlah kemana? Yang di Jakarta, Pulau Gadung. Tanya, Bekasi kena? Ya kena lah. Serang kena lah. Rumahnya Timo, daerah Lubang Buaya sana, kena lah. Dan kita kecipratan, saudara. Lalu Pulau Jawa, keroak, tahu keroak itu, ya, kayak apel dimakan itu, wah kayak gitu.
Jadi makanya sekarang lihat, berjaga-jaga. Saya tuh pernah disindir orang, khotbah kok mati terus. Saudara belum tentu ke Jepang loh. Saudara belum tentu lihat Eiffel seumur hidup. Belum tentu ke Israel. Tapi kita semua pasti mati, saudara. Nah, kalau untuk sebuah kepastian saudara tidak pernah mempersiapkan diri, itu paling bodoh di dunia. Jika kita teliti sepanjang sejarah, gereja sampai hari ini, tanda-tanda yang diucapkan Tuhan Yesus tersebut sudah hampir semuanya terjadi dalam setiap zaman. Setiap zaman loh. Pompei tahun berapa coba? Saudara ngelihat Tambora, Napoleon itu gagal nyerang Rusia gara-gara letusannya gunung berapi di Indonesia, saudara. Yang namanya Eropa itu tidak punya musim panas selama 3 tahun. Nah itu Casey ada di sini nih, orang Italia. Itu Indonesia itu ekspornya hebat, saudara. Ekspor bencana waktu itu. Ya lihat, contohnya saya kasih di bawah, lihat. Apa yang terjadi? Yesus memperingatkan, akulah Mesias. Ya, banyak orang mengaku nih, akulah Mesias. Dan sekarang yang ngaku Mesias kan banyak, saudara. Tahun lalu ada yang meninggal di Jakarta yang ngaku Mesias pakai putih-putih, pakai ini. Terus kemudian di Cina juga loh, ada yang mengaku bahwa dia apa? Reinkarnasi dari Yesus. Di Rusia juga ada ngaku. Bahkan di India ada pakai pakaian kuning. Ya, mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, yalah, jangan ngomong gitu. Ukraina saja contohnya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan di berbagai tempat, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini tereskalasi dari tahun 30. Aduh, orang Kristen kok bandel gitu loh. Diingatkan kok susah sekali. Nah, lanjut ya saudara. Nah, di situ ada sebutan anak domba. Saya ajak saudara untuk kenal bahasa aslinya. Arnion. Arnion. Bahasa Yunani memiliki 4 kata utama untuk menunjukkan anak domba. Probaton, amnos, aren, arnion. Rasul Yohanes menuliskan arnion ini bukan kebetulan. Karena kenapa? Pertama kali dipakai oleh Yohanes Pembaptis. Dia perkenalkan Yesus. Masih ingat? Lihat, itu anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Bahkan Rasul Yohanes Pembaptis itu mendorong ya kedua murid yang bersama dia untuk bergabung dengan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis tahu jelas Yesus ditunjuk sebagai apa? Ini yang akan menghapus dosa dunia. Dan oleh penumpahan darahnya Yesus, dosa manusia diampuni. Rasul Yohanes secara konsisten di kitab Wahyu memakai kata arnion 29 kali. Dan sebagian besar dipakai dalam ayat-ayat penyembahan atau ibadah. Yang tentu saja sangat berarti. Dari 29 pemakaian itu 28 dikenakan untuk Yesus Kristus. Dan 1 baru yang tidak benar. Wahyu 5 ayat 6, lalu aku melihat tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Coba lihat saudara. Ini nggak bisa enggak, ini Yesus. Anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 menunjukkan totalitas daya mesianiknya, bermata 7 itu 7 roh Allah. Jadi jangan diterjemahkan, saya dapat satu gambar, saya nggak munculkan di sini saudara. Wah, matanya ada 7, tanduknya 7, anak domba, ada bekas sayatan. Ini kan film show. Ayo, saya kembalikan ke Christine dulu. Oke. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan, saya mau bertanya. Kak Son, ketujuh roh Allah yang tadi disebutkan itu, apakah itu ada hubungannya dengan 7 matra yang tadi, Kak? Enggak. 7 itu sebenarnya bisa ngomong kesempurnaan. Tetapi kalau 7 matra itu dihubungkan dengan 7 roh Allah, artinya lengkap dan utuh, itu enggak bisa. Karena berbeda. 7 matra itu bicara mengenai, tadi ingat ya, ketika diikat, kemudian disegel, itu bicara mengenai, itu betul-betul mempunyai kekuatan hukum, dan betul-betul isinya mengikat. Seperti itu, Christine. Baik, Kak. Jadi, 7 itu berbicara tentang kesempurnaan ya, Kak. Kalau metra itu disegel 7 berarti benar-benar nggak bisa dibuka oleh siapapun kecuali diizinkan untuk dibuka. Ya, bukan diizinkan untuk dibuka. Memang tidak ada karena Tuhan kita punya tatanan. Kalau tatanan Tuhan pasti diikutin, dan Tuhan kita tuh hebatnya di situ. Karena kenapa? Kalau tatanan itu dilanggar seenak-enaknya, wah, mau jadi apa surga nanti? Makanya
ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dididik supaya kenapa? Di surga nanti, jangan nyanyi, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Loh, ntar dulu. Sebelum memakai itu semuanya, dididik di bumi. Apanya? Karakternya. Makanya kita melihat, Yesus pun, maaf nih ngomongnya jelek, kalau Yesus tidak menang, nggak ada yang bisa buka. Dan kita tuh selama-lamanya hilang. Ya puji Tuhan loh, Yesus menang. Makanya bisa jadi teladan. Makanya ada orang ngomong gini, Christine, nggak ada yang bisa sempurna. Lah Yesus, nggak ada orang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Rasul Paulus bicara loh, aku tidak bercacat, tidak bercela. Itu matanya orang tuh dialihkan gitu loh. Ngelesnya banyak loh. Ayatnya ada loh. Tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, silakan. Baik, teman-teman, semakin menarik ya. Kalau Yesus tidak menang, itu pernyataan yang sangat menarik tadi. Tapi kenyataannya Yesus menang ya. Yesus menang. Tapi kalau Yesus tidak menang, nah silakan bertanya-tanya. Kalau punya pertanyaan soal itu, boleh di chat di sini. Baik, pertanyaannya sudah habis, Kak Son. Jadi saya lanjut ya. Waktu silahkan dilanjutkan. Saya lanjut. Nah, Wahyu 6. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu lihat ini, ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Jadi sudah di tangannya anak domba, sudah di tangannya Arnion itu. Anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai. Gulungan kitab toh, gulungan kitab nih, yang ikatan dengan ada meterai itu dibuka. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan guru. Saudara masih ingat yang pertama dari keempat makhluk? Saudara baca ya, Wahyu pasal 4. Yang pertama itu makhluk apa? Dan makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari, bayangkan saudara, bukan mari biasa, bukan bariton, tetapi suaranya bagaikan suara guru. Hari ini pas di Malang ada guru sambar menyambar, ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, saya lihatin saudara yang ada di situ, ya. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, bahasa Indonesianya panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, ya. Bawa panah, bawa mahkota, naik kuda putih, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saya mau bicara, tokoh kuda putih ini banyak diterjemahkan sebagai antikristus. Gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita teliti lagi, sebenarnya nggak pantas untuk dikenakan. Karena kenapa? Saudara baca di Perjanjian Lama, ada kuda-kuda yang dilepas namun kembali lagi. Tapi kuda-kuda yang ada di Wahyu, itu bicara mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai movement. Mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, saudara. Mengenai sebuah kegerakan-kegerakan yang akan terjadi. Ini tidak bicara tokoh-tokoh satu-satu, tidak. Tapi bicara mengenai kegerakan-kegerakan, mengenai movement-movement yang akan terjadi. Dan ini katakan, oh kuda putih. Betul, memang dikatakan. Ya, walaupun tidak benar-benar nih dikatakan, yang namanya iblis itu digambarkan sebagai malaikat terang. Padahal dia bukan malaikat. Tidak ada dalam satu catatan di Alkitab bahwa Tuhan pernah nyuruh iblis. Tidak pernah. Tidak pernah ada. Saudara lihat, kuda putihnya benar. Sebenarnya kalau periksa, Luki bisa. Ya, darah putih itu apa? Nah, ya kalau kuda itu hippos. Ya, hippos. Tetapi kalau dikatakan tokson, terjemahannya lihat, memegang sebuah panah. Bahasa Yunaninya bukan panah. Tetapi busur. Penunggang kuda putih ini pegangnya busur. Yang uniknya lagi, dia pakainya Stefanos. Padahal kalau mahkota raja itu diadema. Mahkota dari emas yang dipakai para raja-raja itu disebut diadema. Tetapi di sini
penunggang kuda putih ini pakai mahkota Stefanos. Mahkota yang dianyam dari daun-daunan yang berharga pada zaman itu dan bunga-bunga. Seperti lihat itu, tapi ini gambarnya putih semua. Yang diberikan kepada laskar atau tentara atau atlet yang memenangkan peperangan atau perlombaan atau pertandingan. Kalau atlet menang, tentara menang perang, maka dari Kekaisaran Romawi akan ngasih apa? Ingat ya, Olimpiade pertama kali ada di Yunani. Dan ini di zaman Romawi itu kesinambungan, ya. Dan ini, dan anehnya mahkotanya Stefanus, bukan diadema. Jadi siapa? Sebenarnya Tuhan Yesus kita ingin memberitahu kepada Rasul Yohanes bahwa gini loh, nanti di depan akan ada kegerakan luar biasa, memenangkan sebuah pertempuran tanpa senjata. Panah masih bisa buat bunuh. Panah masih bisa diincepkan ke orang, masih bisa ditusukkan seseorang, ditancapkan ke leher orang mati, tancapkan kepala orang mati. Tapi busur nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Makanya sebenarnya Tuhan pengen ngomong gini, nanti di masa depan ada sebuah kegerakan yang akan memenangkan pertempuran, yang akan memenangkan peperangan tanpa sebuah senjata pun, tanpa satu pun senjata yang ditembakkan. Apa itu? Saudara lihat Alkitab, saudara. Inilah kekristenan. Kekaisaran Roma yang sangat kuat akhirnya tunduk pada kekristenan tahun 380. Dan sejak saat itu, saudara, bahkan sejak dari tahun 30, kekristenan nyebar, agama kasih, tidak pakai senjata untuk taruh di kepala orang. Dan dikatakan apa? Terima Yesus. Tidak ada istilahnya kristenisasi dengan bedil. Saya diminta oleh salah satu lembaga asing untuk buat mengenai sejarah kekristenan di Tanah Jawa. Pada saat itu, saya lihat loh, bahkan para pendeta-pendeta yang dikirim dari Belanda, mereka tuh menyesal. Karena kenapa? Karena Belanda pada saat itu sama seperti negara-negara Eropa, ada gold, glory, and gospel. Maka dari itu di Indonesia disebut negara agamanya penjajah. Banyak yang akhirnya jadi warga negara Indonesia dan akhirnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Belanda. Saya kembali lagi. Inilah kekristenan. Kekristenan itu jadi agama negara, Kristen tersebar di mana-mana. Ini bukan antikris. Nanti saudara di kuda yang ketiga, saudara ketemu antikris. Saudara saya teruskan ya, masih bersama dengan saya ya, karena ini menarik sekali. Kuda-kuda ini. Nah, ini kuda merah, saudara. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Nah, lihat makhluk yang kedua ya. Baca Wahyu 4. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam, ini unik. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Apa ini? Ya, apa ini? Kuda merah padam yang nunggangi itu akan apa? Ngambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Langsung saya terjemahkan. Kuda merah padam itu apa? Puros ini loh, ya. Dikatakan hippos puros. Ya. Merah padam. Kuda merah padam. Saudara bisa lihat di gambar. Ada pedang besar. Yang ini pegang pedang besar sehingga dia mengambil damai sejahtera. Pedang besar ini terjemahannya Makaira, bukan Makarena. Jadi jangan ya Makarena, Makarena gitu, bukan. Makaira. Makaira. Sebenarnya gini, Makaira itu sebenarnya pisau tajam, ukurannya nggak besar. Tetapi Alkitab ngomong apa? Makaira yang besar, saudara. Coba saya jelaskan lagi. Pisau besar untuk membunuh hewan, ya, dan memotong daging. Jadi dia tajamnya ke samping kiri, ke samping kanan tajam. Jadi coba saya gambarkan itu sebagai itu loh. Pedang kecil untuk menebas, pedang untuk nusuk. Jadi kalau dia kecil, dia nusuknya luar biasa dan pasti mati. Dan kalau pedang besar, itu akan memisahkan badan. Ini apa, saudara? Kalau yang pertama, movement-nya namanya kekristenan. Seperti saya katakan tadi, kuda itu akan lepas.
dan tidak kembali sampai kesudahan dunia. Beda dengan perjanjian lama, dia kembali. Kekristenan ini akan terus sampai Tuhan Yesus datang. Yang ini bicara mengenai perang. Perang itu ngambil damai sejahtera. Sehingga mereka saling membunuh. Bukan hanya tajam di samping kiri kanan, tapi tajam ke depan. Dan sangat menyengsarakan. Jadi itu akan terus sampai Tuhan Yesus datang. Walaupun si Michael Jackson nyanyi Heal the World, wah, buat apa better place, nggak ada, saudara. Saya tuh berapa hari yang lalu dengar lagunya God Bless, Rumah Kita, saudara. Ya, rumah kita. Saya nyanyi dalam hati, dunia bukan rumahku, tempat yang langsung tiba-tiba ketika dengerin God Bless, hati saya langsung nyanyi, dunia bukan rumahku. Rupanya ada vaksin dari Roh Kudus yang tiba-tiba nolak, dunia bukan rumah kamu. Ingat itu. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, saudara. Waduh, ini mengerikan sekali ini, mengerikan sekali. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Makhluk ketiga ya, saudara. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Ya, hippos itu, saya tulis di bawahnya, hippos itu adalah apa, saudara? Kuda ya. Hippos itu bukan hippopotamus, artinya kuda Nil, bukan. Tapi hippos itu kuda. Lah, hitam itu sama seperti bahasa Jawa, melas. Makanya badannya melas ya, saudara. Kurus kering gitu, mesake. Dikatakan apa? Hippos melas. Ya, seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang tidak bawa busur, tidak bawa makaira, tapi bawanya timbangan. Coba lihat, saudara. Sepintas lalu kayak pikulan. Tapi sebenarnya gambar ini nggak tepat. Ya, timbangan ini bahasa Yunaninya yang dipakai oleh Tuhan kita, yang didiktekan kepada Rasul Yohanes, sugos. Semi itu kerja di pabrik emas. Sugos ini bukan untuk ngitung yang besar, tapi sugos ini untuk ngitung yang kecil-kecil. Contohnya berapa gram emas. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Ya. Berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Wah, ini banyak yang kurang tepat. Ya udah, saya tidak mengkritik mereka, tapi saya memberikan sebuah pilihan pada saudara. Ini bicara apa penunggang kuda hitam? Hippos melas ini. Yang pegang timbangan sugos itu. Ini bicara mengenai kemiskinan. Jadi dari tahun 8196 itu udah ingatkan, kekristenan akan sampai ke ujung bumi. Peperangan akan selalu ada. Bahkan dari tahun 30 Yesus ngomong, deru perang dan peperangan itu ada. Tapi yang ini bicara mengenai kemiskinan. Ya, bicara kemiskinan. Akibatnya apa? Secupak gandum sedinar. Sedinar itu, saudara, ongkos kerja, upah harian seseorang untuk kerja 1 hari. Kerja 1 hari hanya bisa beli apa? Secupak. Secupak itu ukuran yang paling kecil. Bayangkan kalau 6 orang dalam rumah. Suami istri dengan 4 orang anak. Secupak itu tidak sanggup untuk ngasih makan. Makanya dari itu. Ya, jelai, kalau lihat ya. Dan 3 cupak jelai. 3 cupak jelai. Sedinar. Sebenarnya pada saat ini dituliskan, jelai itu bukan makanan orang. Tetapi karena terpaksa, karena miskin. Makanya dikatakan, akan ada kemiskinan. Apalagi setelah perang, pasti ada kemiskinan. Kapitalisme itu salah satunya adalah apa? Mengakibatkan kemiskinan. Saya permisi, jangan tersinggung orang yang dari Jawa Tengah. Proyek tol dari Solo ke Jogja, itu melewati satu daerah yang orang-orangnya tanahnya dibeli dan orang-orang itu mendadak kaya. Alih-alih beli rumah, mereka nggak buru-buru beli rumah, mereka nggak buru-buru beli tanah, apalagi bangun. Mereka belikan mobil, walaupun banyak yang nggak bisa nyetir. Itu satu bulan itu banyak yang saling tabrak-tabrakan. Ya, tapi karena mereka sultan, duitnya banyak. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Sekarang mereka menyesal. Kenapa? Karena uangnya tambah tipis, tanah belum terbeli. Jadi kemiskinan itu banyak. Contohnya, kita ngelihat yang barusan binomo, dimiskinkan oleh negara. Berapa banyak yang orang pengen kaya, taruh uangnya di situ. Akhirnya apa?
banyak orang yang jadi miskin. Bicara mengenai kuda hitam itu bicara mengenai kegerakan pemiskinan. Saya bercanda saja, saya ngomong gini. Zaman saya dulu SD, beli Coca-Cola. Harganya berapa? Rawon waktu saya SD itu Rp25. Nah, kalau sekarang beli rawon 25, kita hanya disuruh menghirup baunya saja, saudara. Minyak dan anggur itu bicara mengenai kemakmuran. Walaupun yang namanya banyak orang miskin, orang-orang kaya, sultan-sultan itu ada, saudara. Betul enggak? Negara Indonesia itu dikatakan kencangkan ikat pinggang. Zaman namanya COVID ini, zaman sengsara ekonomi. Lihatin, saudara. Semua mobil eksotik, semua mobil hebat di dunia ini ada di mana? Ada di Indonesia. Inden-inden bahkan kalah para sultan-sultan, para sheikh-sheikh yang terkenal kaya. Kenapa? Orang Indonesia beli. Kawasaki yang terkenal itu loh, hanya buat 5 waktu itu. Rilis pertama 5, salah satunya pemiliknya orang Indonesia. Hebat enggak? Makanya dikatakan jangan kaget. Walaupun banyak kemiskinan, tapi tetap ada minyak dengan anggur. Loh, Michael Sony, ini bukan soal Roh Kudus. Loh ya apa toh ya? Ini tidak bicara mengenai Roh Kudus. Orang terjemahkan ini, jangan rusakkan pengurapan. Jangan rusakkan karunia. Nggak ada hubungannya. Masa orang Kristen yang sungguh-sungguh kemiskinan penderitaan bisa rusak karunianya? Enggak. Lanjut ya. Saya tidak menyebut kegerakan yang berikutnya ini. Saya berhati-hati. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat. Yang pertama, kekristenan, kegerakan Kristen. Yang kedua, bicara mengenai peperangan. Yang ketiga, bicara mengenai kemiskinan. Yang keempat ini antikris. Saya tadi berpikir untuk, sudah tidak usah direcord saja, tapi harus ya. Karena supaya bisa memberkati yang lain. Dan saya jaga supaya saya nggak keceplosan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. 4 kan jumlahnya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa. Perhatikan jumlahnya mereka. 1/4 dari bumi. Ya. Untuk membunuh dengan pedang, bukan makairah. Dan dengan kelaparan. Pokoknya kalau ini masuk, pasti ada ini. Dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Termasuk kelakuannya buas. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya, kuda hijau kuning tidak terlalu tepat. Hippos chloros. Kloros, saudara yang pernah belajar SMP. Klorofil. Jadi kalau hippos chloros, itu berarti apa? Hijau pucat. Kan kalau hijau pucat kan agak kekuning-kuningan. Makanya kuda hijau kuning. Jadi yang pengen ditunjukkan oleh Tuhan kita adalah apa? Kegerakan ini lambangnya hijau pucat. Pedangnya bukan makaira. Bukan pedang besar. Tapi pedangnya, nanti saya akan tunjukkan. Pedang namanya rompaya. Rompaya. Ayo hafalin, saudara. Rompaya. Di gambar yang atas itu orang diperban semua ini. Enggak bawa pedang. Malah kalau saya gambarnya, mohon maaf, gambarnya agak gilani, saudara. Inilah, saudara, pedang rompaya itu. Saya tunjukkan, saudara. Itulah rompaya. Dan ini ada di banyak lambang-lambangnya kegerakan ini. Pedang ini. Dan kepada mereka diberikan kuasa 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang pakai itu. Kegerakan ini memaksa orang untuk mengikuti aliran mereka. Mengikuti apa yang mereka percaya. Perhatikan sungguh-sungguh, saya agak loncat dari Wahyu, jauh sekali. Di kitab Daniel 7 ayat 25. Kegerakan ini di-highlight oleh Daniel, melihat jauh ke depan. Kitab Daniel sudah digenapi ya. Wahyu tinggal sedikit. Dikatakan oleh Daniel,
menubuatkan untuk masa depan. Dan ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi. Ini kurang ajar sama Tuhan. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Orang-orang kudus itu orang-orang percaya. Itu suka dianiaya sama mereka. Dan itu banyak kegerakan. Dulu digambarkan, oh kegerakan ini. Inilah kuda hijau. Bukan. Itu salah satu kegerakan. Ia berusaha untuk mengubah mereka ini punya waktu sendiri. Dan punya hukum sendiri. Punya tahun sendiri. Dan punya hukum sendiri. Kuda yang namanya hiposkleros. Kegerakan ini. Kegerakan kekristenan, kegerakan peperangan, kegerakan kemiskinan, dan ini. Di highlight 4 ini. Yang kan luar biasa. Sampai kesudahannya. Dan jumlah mereka 1/4 dari bumi. Hebat loh. Hebat, ini ditulis 8196, hebat. Makanya saya tuliskan, siapa sih antikristus itu? Lah menghubungkan dengan 666, apalagi kita dibodohi banyak hamba Tuhan yang enggak mau vaksin, terus katakan disuruh Tuhan, terus kemudian punya kartu vaksin, ngakali, dan lain sebagainya. Wah, ini antikristus itu 666, dihubung-hubungkan. Terus kemudian dihubungkan yang paling baru dengan Bill Gates, dikatakan pengganti kartu kredit. Saudara pegang handphone aja enggak berubah kok hidup saudara. Pegang Alkitab, saudara nggak berubah kok menjadi seperti Yesus. Kenapa saya menuliskan ini? Menegaskan kuda hijau pucat ini. Siapa? Siapakah pendusta itu? 1 Yohanes 2:22. Bukankah dia yang menyangkal kegerakan ini? Menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Antikris nggak berbahaya. Loh kok bisa? Di belakang nanti loh, ada yang sangat berbahaya. Akan sangat berbahaya. Korbannya lebih banyak daripada ini. Bahkan collateral damage-nya itu banyak. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak mengakui keberadaan Yesus, itu tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang. Tahun berapa ketika Yohanes itu ditulis? Ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Aduh, ini rasul-rasul ini hebat melihat, diizinkan Tuhan melihat jauh ke depan. Sementara banyak orang-orang yang ngaku nabi melihat, kamu punya masalah. Di depan rumahmu ada pocong. Paling gitu toh. Sebel saya. Tapi kalau ini tuh makanya nubuat itu tentang sesuatu yang besar. Yang akan mempengaruhi suatu bangsa atau satu generasi. Bukan seperti sekarang ini gitu loh. Para nabi itu dalam bahasa Ibrani-nya ya nabi. Kayak jadi cenayang, saudara. Menyedihkan sekali. Ini hebat nih. Rasul Yohanes. Di 2 Yohanes 1:7 dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul. Dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah, coba bayangin. Makanya ada antikristos tunggal, ada antikristoi jamaah. Lah kita ini hanya mikir antikristos saja, padahal antikristoi itu banyak. Kayak ateis. Saya kan percaya Yesus, tapi kehidupan saudara setiap hari tidak menunjukkan keberadaan Yesus. Kamu ateis praktis. Kamu Kristen ateis. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Sekali lagi saya katakan tahun 81 sampai 96 ini ditulis. Kekristenan mulai dianiaya dari tahun 30. Sudah ribuan orang mati. Di bawah mezbah jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Tapi lihat, ini gambaran. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ia penguasa yang kudus dan benar. Ini mengenai Yahweh Elohim. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka. Ini meterai yang kelima. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, itu penghargaan. Para martir itu hebat. Jangan ngomong gini. Para martir itu adalah mereka yang terpenggal kepalanya. Dimakankan singa. Bukan.
Masa sekarang tiap zaman itu punya apa? Punya penganiayaannya sendiri. Zaman sekarang ini justru penganiayaannya itu ada lebih daripada antikris. Nanti saudara akan ketemu banyak fragmen, saudara lihat perempuan dengan perempuan yang berdiri, wah itu kemudian ada matahari dan lain sebagainya, itu keren, saudara. Ya, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat, dan ini keren. Dan sedikit waktu lagi, saudara, hingga genap. Wah, ini saya senang nih. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan marah nih, ya. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saya gantung sampai di sini. Tuhan berkati. Oke, baik. Ini ceritanya bersambung ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lanjut ke tanya jawab ya, Bapak Ibu Saudara. Di chat sudah ada pertanyaan dari C. Laura, Kak Son. Ya. Berbicara kemiskinan ini yang dimaksud miskin secara material atau miskin secara rohani? Yang dikatakan adalah miskin secara materi. Karena dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jadi betul-betul mengalami kemiskinan. Kita ngelihat yang tadi saya sampaikan, Laura, adalah ya walaupun banyak orang miskin tetapi tetap ada Lamborghini di mana-mana. Di Malang loh contohnya Lamborghini, Ferrari gitu loh, ya banyak dan eksotik dan itu jadi nilai diri gitu loh. Pakai jam tangan tertentu itu nilai diri. Makanya saya katakan saya dengan Kak Ane berkata kalau dalam banyak sesi dikatakan apa? Yang berbahaya itu bukan yang orang ngomong capcip itu. Yang paling berbahaya itu nanti di belakang dan itu mengerikan, saudara. Mengerikan, itu buas itu. Biasanya, saudara, lakone, jagoannya itu ketemu dengan apa? Monster di belakang. Yang di depan-depan tuh yang kerucut, apalagi baru pasal 6. Ya, lanjut, silakan. Baik, kita tunggu bagian seramnya ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ikutin terus discipleship ini. Saya beralih ke yang sedang raise hand, Pak Timur, silakan. Terima kasih. Saya mau tanya masalah yang pasal namanya 7. Bisa enggak ini dikaitkan? Cuma sayanya lupa. Di mana Mesias palsu itu, lihatlah, dia ada di padang gurun. Jadi dibawa sebuah acara ibadah yang ada di padang gurun dan lain sebagainya. Mungkin dari sini Kak Son bisa nangkap maksud saya enggak ya? Ngerti. Saya bisa nangkap. Oke, cukup pertanyaan saya. Jadi kalau dikatakan lihat di padang gurun ya, kan keadaan-keadaan di sekitar sana itu tidak bicara mengenai secara spesifik mengenai kuda hijau kuning, bukan. Jadi bukan, ya? Enggak, sama sekali enggak. Tentang kenapa? Contohnya saja, kalau kita melihat Rasul Yohanes, mereka ada di mana? Rasul Yohanes ada di mana? Padang gurun. Iya, dan orang-orang biasanya lihat ya, kalau kita ngelihat pada saat ketika ajaran Yesus itu disorot oleh para pemuka-pemuka, ya si Nikodemus bisa ngingetin bahwa ada orang yang membawa pergi orang-orang dengan kepercayaan tertentu dan ke padang gurun. Jadi bukan, itu bicara mengenai tempat di mana orang-orang yang terindikasi untuk mengajarkan ajaran yang menyimpang itu ada di situ. Orang-orang SNI pun, ya saya dengan istri saya sudah ke daerah itu ya, udah 2 kali atau 3 kali ke sana. Qumran itu yang ada gulungan-gulungan kitab ditemukan itu pun di padang gurun. Ya kalau mau dihubungkan monggo, tetapi kalau saya berkata tidak tepat. Kalau saya berkata. Terima kasih ya Pak Timur. Terima kasih. Baik, ternyata ini Kak Son, menarik sekali pembicaraan tentang materai keempat itu tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan, mungkin saya jadikan satu aja. Apakah materai keempat itu akan bisa terjadi di kita atau di belahan dunia tertentu? Itu dari Pak Yohan. Apakah yang keempat itu yang sedang bergerak masif menyebarkan pahamnya ke seluruh dunia? Lebih baik dipisah saja, Christine. Lebih baik dipisah karena saya ngelihat ada saling numpuk. Lebih baik dipisah aja dari Pak Yohan. Oh baik. Jadi yang pertama Kak Son, silakan. Apakah itu akan terjadi ke kita juga? Loh, kan sudah. Dan sudah dan sedang. Bahkan kalau kita ngelihat efeknya kan luar biasa gitu loh. Kuda hijau kuning, hiposkloros.
itu kegerakan pada saat diucapkan 8196, itu efeknya sampai hari ini. Tapi saya maaf ya, saya naif ya. Saya bicara, aduh Tuhan, jumlahnya 1/4 bumi aja ya, jangan lebih-lebih ya, pusing ngadepin mereka. Pusing Indonesia udah kena dampaknya luar biasa. 1/4 bumi jumlahnya. Ya. Ini 1/4 bumi dan untuk membunuh dengan pedang, ya. Makanya kekristenan kalau dikatakan tadi, oh kuda putih itu antikris, enggak. Padahal waktu itu secara kasat mata ataupun yang terjadi belum muncul tentang hipoklorus tadi ya. Ya. Jadi saya sengaja ambilin ini gitu loh. Inline kan, siapa antikrisis itu? Dia pendusta. Dia nyangkal Yesus, dia nyangkal Bapa maupun anak. Enggak. Apa itu ada Bapa? Apa itu ada anak? Gitu loh. Dan kalau mau saya garis bawahi, ada saya kasih tahu saudara, dikatakan apa di sini? Dia bikin waktu dan hukum sendiri. Dia punya waktu dan punya hukum sendiri. Pedangnya kayak gini. Rompaya sama Makaira beda. Ini seperti bulan sabit. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Berikutnya, Kak Son. Pertanyaan dari Pak Reynold, apakah yang keempat itu yang sedang bergerak masif menyebarkan pahamnya ke seluruh dunia? Gerakan ini memang menyebarkan pahamnya. Dan senang sekali menyebarkan paham. Dan sampai ke daerah-daerah kecil. Bahkan sampai mengganti nama satu provinsi dengan sebutannya. Kalau kita membagi kebenaran firman Tuhan, dan kita seringkali dituduh kristenisasi. Semua agama punya syiarnya. Semua agama. Gitu loh. Tapi kita tidak pernah maksa orang untuk jadi Kristen. Kristen itu tidak bisa datang ke depan mimbar. Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ampuni dosaku. Terus pendetanya ngomong, tirukan doa saya. Aku buka pintu hatiku, masuk ke dalam hatiku. Dan sekarang kau jadi milikku, udah jadi Kristen. Langsung mati masuk surga. Enggak. Wahyu dikatakan Wahyu apa? Wahyu 20, 12, 13. Kita akan dihakimi menurut perbuatan. Makanya jadi Kristen itu, kita mengalami keserupaan yang sempurna seperti Yesus. Yesus jadi sulung di antara banyak saudara. Tanya, kan seringkali saya juga ngomong nih, sudah Kristen belum? Saya belum. Karena Kristen itu tidak ada kalimat-kalimat tertentu. Baptis, nggak ada. Makanya jangan, engkongmu sudah tua, wah mau mati, buru-buru dibaptis. Gitu loh. Matinya karena dibaptis, karena kedinginan. Itu loh. Pembunuhan kok direncanakan kayak gitu. Gitu. Ya saya ngelihat ini, engkau harus dibaptis. Padahal ada di ICU. Ayo nututi. Ayo kita larikan. Dimasukkan ke air dulu. Kita buat rawat jalan aja, dimasukkan. Dibuatkin kolam renang. Dibelikan. Serius ini terjadi. Dibelikan apa? Dibelikan itu loh, kolam renang buat anak-anak. Terus engkong, sudah napasnya 1-2, saturasinya udah turun. Dicemplungkan ke situ, keluar dari situ. 3 jam kemudian mati. Matinya karena apa? Kedinginan. Terus dikatakan apa? Untung ya, sebelum mati udah dibaptis. Ini apa-apaan? Jangan kaget nanti para pelaku-pelakunya di sana depan pengadilan. Kamu yang bunuh engkong, dan engkong sambil marah gitu. Kamu bunuh aku gitu. Engkong masih ada kesempatan untuk 3 tahun sebenarnya. Tapi dipateni sama cucunya sendiri yang katanya sayang. Gitu. Makanya untuk jadi Kristen itu prosesnya seumur hidup. Ayo, lanjut. Baik, ini Kak, mungkin masih ada kaitannya dengan pertanyaan itu tadi. Apakah materai keempat ada kaitannya dengan one world religion, sebagaimana yang sudah banyak beredar di berita-berita di internet, Kak? Yang sekarang, kalau tanpa agama, one world religion, apa yang terjadi? Masa sih mau one world religion? Orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, shamanism, Kabbalah, Yahudi. Masa mau sih? One world, one religion, one monetary system.
Coba, mari kita berpikir. Wah, ada New Age. New Age akhirnya apa? New Age itu gerakan kebatinan. Kok takut loh sama Freemason? Freemason itu tokoh-tokoh bangsa ini itu banyak yang jadi anggota Freemason. Freemason dilarang beroperasi di Indonesia oleh siapa? Oleh Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Saudara pikir Malang ini kota biasa? Enggak, ini kota ibadahnya Freemason. Ada tempatnya ada. Jadi hotel sekarang. Ke Malang, saya ajak tur ke sana. Ada tempat bayatnya. Terakhir saya sama istri saya makan pizza enak banget di situ. Pak, nggak takut ya? Terkamiri. Pizza kok antikristus. Mulai kapan pizza mulai punya agama itu? Cok ngono talah. Ya, oke, lanjut. Oke, Kak. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya yang mau tanya ini, Kak. Monggo. Apakah orang-orang yang termasuk dalam golongan antikristus ini, kan Tuhan itu ingin semua orang selamat ya, Kak? Apakah orang-orang yang termasuk dalam golongan antikristus ini, jika mendengar Injil, sama punya kesempatannya untuk selamat? Sama seperti perkataan gini, Kak Michael Sony, apakah Yudas itu punya kesempatan nggak untuk tidak jadi pengkhianat? Bisa. Tetapi Yesus harus mati pokoknya. Intinya Yesus harus mati pokoknya. Kalau Yudas nggak menyerahkan, pasti Yesus harus mati. Entah nanti siapa yang akan jadi pengkhianat. Yesus pokoknya harus mati di atas kayu salib. Kenapa? Darahnya harus jadi tebusan. Harus jadi apa? Yesus harus jadi anak domba yang tersembelih. Sama dengan antikristus. Antikristus itu pilihan. 666 itu makanya disuruh berhikmat. Suruh bijaksana. Bijaksana apa orang? Pak, chip itu. Aduh saudara, chip itu dipakai pertama kali bukan oleh manusia. Dipakai buat apa? Anjing, sapi. Kenapa? Itu tandanya daripada dicap, dipasangin chip. Ada GPS locator-nya. Masa kalah sih sama Cina, sama Alibaba, sama Jack Ma? Nggak pakai chip. Pakai senyuman. Aplikasinya tuh senyuman. Aplikasi itu nyimpen wajah kita. Aritmatikanya wajah kita, komposisi mata, komposisi hidung. Saya ditemukan mungkin hidung saya besar mungkin. Dikata lihat unik gini. Pokoknya kalau kita di depan kamera senyum, kepotong. Pacarnya ngomong ini, smile honey, smile begitu. Begitu smile honey dia wajahnya ketangkap oleh kamera, kebayar. Tas Chanel mahal, saudara. 3.500 US. Senyummu adalah tangisku. Bayar sekolah anak itu bisa berapa lama itu? Lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut Kak. Yang golongan orang kaya itu nggak harus orang Kristen ya Kak? Pertanyaan dari Kak Yusa ini Kak. Silakan Kak. 10 orang terkaya. Bezos, ya Bezos ada di mana? Bezos kan kita ngelihat ya mungkin dia lahir di negara Kristen, tetapi kekristenan itu mari kita terjemahkan sebagai pengikut Yesus, betul-betul hidupnya mencitrakan Yesus atau enggak. Nah, disitulah kita mau lihat. Jadi kalau kita ngelihat orang kaya, orang-orang India tuh, orang-orang IT, orang-orang kaya, coba lihat para pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin hebat-hebat kayak Google dan lain sebagainya, itu orang India. Orang kaya-kaya semua. Nah, kita melihat kepercayaannya apa. Ngerti ya? Orang Kristen malah zamannya Kekaisaran Romawi malah dimiskinkan. Oh, miskin sekali. Tapi kita kaya. Makanya jangan berkata, oh surga itu rumah kedua. Nggak bisa. Surga itu the only rumah kita. Kita ini hanya apa? Hanya pass by. Hanya transit 70 tahun. Ya, lanjut. Nah. Oke, hanya transit. Ingat rumah kita di surga. Baik, lanjut Kak. Ada pertanyaan dari Ibu Lani. Kak, kalau Freemason itu apa? Mungkin agak, ini tadi karena Kak Sony sudah singgung jadi penasaran ya Kak. Silakan Kak. Wah, Freemason itu apa? Freemason itu ada aliran gelap. Iya, namanya aliran gelap sebenarnya ya karena ini pengaruhnya di sistem keuangan, sistem politik. Terus sebenarnya yang menakutkan bukan Freemason, yang menakutkan itu Illuminati.
Kalau lihat, karena ada banyak presiden yang terlibat, tetapi sekali lagi, teori konspirasi. Ya, jadi kita tidak perlu ini. Nanti saya juga, saya sisipkan kok. Hanya 10%, 15% dari materi. Supaya saudara tahu bahwa ini sebenarnya terlalu dilebih-lebihkan. Kayak contoh ya, kayak contoh Elon Musk. Elon Musk itu percaya bahwa, ini dunia simulasi. Dunia simulasi. Jangan-jangan kita hidup di dunia Matrix. Nah, makanya orang-orang nih, begitu ada multiverse, tiba-tiba semua orang ngomong multiverse, gereja-gereja, sudah ada gereja loh di multiverse. Ayo kita bikin gereja. Lah mau ngomong buka gereja di multiverse. Orang jemaatmu saja bayar uang sekolah anaknya aja enggak bisa, bayar kontrak anaknya enggak bisa ngomong multiverse. Ngerti ya? Hanya soal eksistensi gitu loh. Jemaat itu digembalakan. Gitu kalau maksud saya. Jadi kita mesti benar gitu loh. Jadi kita ngomong, ya Elon Musk ngomong, jangan-jangan kita di dunia Matrix, kita simulasi. Saya mengaminkan dunia ini hanya simulasi. Iya, simulasi untuk apa? Untuk hidup di dunia sana. Tetapi kita dalam dunia Matrix. Jawabannya enggak. Enggak ada. Coba saudara lihat, di dalam belakang kita ada tancepannya enggak? Pernah enggak kita ngelihat terus pixelize? Pixelize itu kayak apa? Kalau saudara lihat digital gitu bentuknya. Nggak ada pixelize. Ya, Pak, saya kalau ngelihat istri saya pixelize, ya kamu pelit sekali ngasih uang bedak. Wajahnya istrimu pixelize. Lanjut ya. Ini ada testimonial dari beberapa orang, dari Pak Yohan, katanya, saya lihat sambil komparasi dari beberapa komentari, untuk yang kedua dan ketiga itu semuanya sesuai dengan Kak Son. Tapi yang pertama, beberapa menafsirkan sebagai antikris, tapi ada juga yang menafsirkan sebagai kekristenan. Tapi yang terakhir, yang hijau pucat itu nggak ada yang pernah menerjemahkan seperti Kak Son. Nah, ini Pak Yohan, makanya kita ikutin sampai terakhir ini pelajaran ini ya. Saya juga bukan originalnya saya kok. Saya juga belajar kok. Saya ngikutin kitab Wahyu ini bukan hanya sekali. Saya ngikutin kelas, saudara. 26 sesi. 1,5 jam per sesi paling lama. Masalahnya dalam bahasa Inggris. Namanya kepercayaan. Kak Ana itu nulis bagus sekali berapa saat yang lalu soal maaf. Ya, soalnya dulu Kak Ana, saya tukang berantem gitu loh. Kita tuh kayak bawa gada gitu. Kalau ada ajaran salah kita keperui. Malu sendiri akhirnya lihat masa lalu. Nyala-nyala ke orang lain. Ternyata apa? Berbeda. Tidak signifikan kok. Kalau mau percaya orang-orang, wah itu antikris. Monggo. Mereka memilih apa yang mereka pikir itu benar. Kadang-kala kebenaran itu disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka akhirnya, karena bapaknya ngomong gitu, bapak-bapaknya ngomong gitu, kepemimpinan gereja, makanya nurun. Bapaknya salah satu orang yang di sini itu pendeta. Ketika dia ngomong di grup pendeta, dia dibully. Kenapa? Ngomong kebenaran. Contoh gitu, contoh. Kalau kita memberi itu kan persembahan kan segenap hidup. Punya kita itu punya Tuhan, dan kita ini pengelola. Lah kok masih hitung-hitungan gitu loh. Tuhan, aku kasih ya Tuhan, nanti kembalikan ya 10 kali lipat. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Lah pikirmu Tuhan ponzi ya Pak? Tuhan pakai money game apa ya? Terus nanti kalau nggak dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, saudara ngeklaim Tuhan tuh ke Kapolda atau Kapolri sana. Datang, ini gereja ini ponzi ini, money game ini. Kenapa? Saya nggak dapat 30%, saya nggak dapat 60%. Kalau itu terjadi, kalau mereka berani ngomong gitu, bisa ngomong apa nggak ada di Alkitab kok. Apalagi itu bapak-bapak tadi saya ngomong mengenai imam-imam. Imam-imam juga begitu. Pria-pria dengan pongah, aku imam. Wanita terus apain? Padahal di sana ada kerajaan dan kita imam-imam. Kamulah bangsa yang terpilih. Loh. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan imamat yang rajani, royal priesthood. Wes gitu. Terus nanti ke surga itu perempuan
ikut di belakang. Surga, katut, neraka, nurut. Ora iso. Wah, seru ini ya. Itu Kak Roland sama Pak Reynold tadi bilang di chat, Kak Son minta adain retret online yang jangan direkam. Nah, nanti mungkin bisa dipikirkan sama Kak Son. Sekarang ini ada teknologi kan, tidak direkam oleh Kak Ane, tetapi kalian bisa rekam layar. Podo ae. Sebagai penutup ya, Kak, kegerakan yang keempat itu, apa kalau mereka itu hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, bisa masuk ke surga? Bisa. Saya ngomong gini loh, Yudas itu kejahatan Yudas sama kejahatannya Petrus itu sama. Pengkhianatan terhadap Yesus. Hanya Petrus bertobat. Kalau Yudas tidak bunuh diri, wah pasti rasul hebat. Kalau dia berhenti nyolong, berhenti korupsi, dan berhenti jadi pecundang, hebat itu namanya Yudas. Serius hebat pasti. Karena tahu diri, tahu malu. Makanya Petrus aja nyangkali 3 kali. Dia minta disalib kebalik kok. Nggak mau sama gurunya. Kalau namanya Yudas sampai terima sampai bertobat, itu bukan salib kebalik lagi. Itu kayak kitiran mungkin. Dia bilang, udah dia apa-apain, aku mau dah. Kayak gitu. Ngerti ya? Baik. Izinkan saya mengutip seseorang. Waktu itu ada orang yang bilang, nanti kalau di surga, kita akan terheran-heran. Kenapa orang itu kok ada di sini? Dan kita juga akan heran, kenapa orang itu nggak ada di sini? Setelah dicari-cari keliling surga, ternyata nggak ada. Jadi karena kita nggak tahu nanti di surga kita ketemu siapa, mari kita semangat memberitakan kebenaran, mari kita semangat jadi teladan, supaya orang-orang bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Itu kan gunanya kita belajar di sini saat ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup ini dengan doa. Silakan Kak Son. Saya minta yang menutup Kak Ane, karena ini betul-betul nguras energi. Kak Ane, silakan Kak Ane. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang kami terima Tuhan. Tuhan Yesus, tolong supaya kami bukan hanya mengisi pikiran kami saja, tapi Tuhan tolong supaya kami betul-betul bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami dan melakukan segala kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semuanya. Berkat-Mu Tuhan turun atas orang-orang yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.